إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib mengingatkan kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa mengingatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita akan senantiasa bisa menjadi pribadi yang mampu membuahkan hasil dari takwa, yakni turunnya keberkahan dari langit dan mampu menjadi modal untuk merawat, jaga, dan membangun peradaban yang damai dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul Qur'an amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini kita bisa memahami ketakwaan bisa membuahkan keberkahan. Dengan ketakwaan yang kuat, seseorang akan mampu menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi. Dengan hal ini, maka niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak, baik dari langit seperti hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi, sehingga tumbuhlah tanaman-tanaman dan berkembang biaklah hewan ternak, yang kesemuanya itu sangat diperlukan bagi manusia. Selain kebaikan dari langit, keberkahan dan kebaikan pun akan muncul dari bumi. Di antaranya adalah banyaknya kesempatan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta kemampuan memahami ayat-ayat tanda kekuasaan Allah dan ketentuan Allah yang berlaku di alam ini. Hal ini akan menjadi sumber kemaslahatan untuk membina kehidupan yang baik serta menghindarkan malapetaka sebab tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Ayat ketakwaan ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa merawat jagat ini baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, kita harus menjaga alam agar senantiasa mampu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat, jauh dari musibah seperti banjir, tanah longsor, dan pemanasan global. Sementara itu, secara rohani, kita harus menjaga suasana kehidupan di dunia ini jauh dari permusuhan, konflik, dan peperangan yang membawa kepada kesengsaraan dan keterpurukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari bulan-bulan yang mulia. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar umat Islam tidak berbuat kerusakan, di antaranya dalam bentuk peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna indata syuhuri indallahi isnata asyrata syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atan hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu pada 4 bulan itu. Dalam tafsir At-Tabrani disebutkan bahwa bulan-bulan yang mulia yang di dalamnya tidak boleh dilakukan peperangan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan ini dilarang berperang dan menganiaya atau berkelahi. Jika terjadi perselisihan di antara manusia, maka ditangguhkan hingga bulan-bulan tersebut telah terlewat. Seorang ulama bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam kitab Asy-Syahrur Rajab menyebutkan bahwa Rajab memiliki nama lain, yakni bulan Asham, yang berarti tuli. Hal ini karena pada bulan Rajab tidak terdengar suara senjata tajam untuk berperang. Semua orang Arab pada masa itu menyimpan peralatan perangnya dan kembali berdamai dengan musuh-musuh mereka. Belajar dari sejarah sekaligus menjalani perintah Allah, kita harus sadar bahwa bulan Rajab memiliki spirit perdamaian yang sangat tinggi sejak zaman dahulu dalam konteks dan masa yang lebih luas. Maka bulan Rajab merupakan momentum
untuk mewujudkan perdamaian sepanjang masa di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perdamaian menjadi modal utama yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan misi manusia di dunia, yakni beribadah kepada Allah. Akan sangat sulit sekali beribadah jika perdamaian sudah tidak ada lagi di sekitar kita. Dan akan sangat sulit sekali kita bisa beribadah jika konflik terus berkecamuk, peperangan terus berkobar, dan perdamaian menjadi barang yang mahal. Kita harus kembali kepada spirit bulan Rajab yang senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa merawat jagat dan membangun peradaban ini yang penuh dengan perdamaian. Kita harus menjadi agen yang mampu menjaga diri agar tidak menjadi perusak dan merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Artinya, seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Terlebih, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pemimpin dari makhluk yang ada di bumi dan menjadi penentu keberlangsungan kehidupan di bumi. Sehingga manusia harus dengan bijak mengemban amanah yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Saking beratnya amanah menjadi pemimpin di bumi ini, sampai-sampai bumi sendiri dan langit pun menolak ketika ditawari oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Hal ini tersurat dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibala fa'abaina ayyahmilana washfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula." Artinya, sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit bulan Rajab ini harus benar-benar kita kuatkan untuk merawat jagat ini dari kerusakan, sekaligus membangun peradaban yang damai dan mulia bagi kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan semangat Nahdlatul Ulama yang lahir pada 16 Rajab 1434 Hijriah, yang terus mengajak umat Islam dan masyarakat dunia untuk mewujudkan kemaslahatan global. Di usia 1 abad pada 16 Rajab 1444 Hijriah ini, Nahdlatul Ulama sebagai representasi ahlu sunnah wal jamaah terus menguatkan peran-perannya memasuki abad kedua dengan semangat merawat jagat membangun peradaban. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi adil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim
أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.